Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar tematik tema 9 mengenai kekayaan negeriku, subtema 1, kekayaan alam sumber energi di Indonesia. Kalian buka halaman 2 buku tema kalian ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, kita hari ini akan membahas beberapa hal. Apa saja itu? Nah, anak-anak, bahasan kita hari ini ada 4 hal ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif. Apa kalian masih ingat apa itu energi alternatif? Masih ingat ya? Apa itu? Yaitu energi pengganti energi utama. Nah, energi pengganti energi utama itu apa ya? Ada 2 energi utama anak-anak. Apa yo? Iya, betul, minyak bumi dan batu bara. Kemudian bahasan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Dan tentunya kalian harus tahu dulu apa itu lingkungan ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai lagu alam bebas. Seperti apa lagunya? Nanti ini beri contohnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya sesuatu buat kalian. Nah, apa ini? Nah, kalian perhatikan gambar ini, ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Apa gambar pertama ini ya kira-kira anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, ini adalah gambar sebuah waduk atau sebuah bendungan. Ini bendungannya, airnya ini yang dialirkan ke sini. Nah, gambar yang kedua, ini gambar apa kira-kira? Ada listriknya seperti ini, ada rumahnya. Nah, ini adalah sebuah pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa ya sumber energi itu ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan sebuah energi. Energi itu apa? Energi itu sebuah kemampuan atau kekuatan. Apakah air dan listrik ini termasuk sumber energi ya? Iya, ternyata air dan listrik itu adalah sebuah sumber energi. Nah, yang kedua, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggal kalian? Ada enggak kira-kira ya di sekitar kita ini sumber energi air? Pasti ada ya. Nah, contohnya di Balikpapan kalian pernah pergi ke Waduk Wonerjo. Nah, itu adalah salah satu sumber energi air yang dekat dengan tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi listrik, sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-harimu? Seberapa sering anak-anak kira-kira? Sangat sering sekali ya. Kita pakai air, kita pakai listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur aja kita sudah menggunakan air dan listrik. Mulai dari mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, menyalakan lampu, menyalakan magicom, menyalakan TV. Nah, semua menggunakan energi tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu dari sumber energi. Tadi yang sudah Ibu bilang ya, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan sebuah energi. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita yaitu listrik. Alat-alat rumah tangga di rumah kalian banyakkah yang menggunakan energi listrik kira-kira? Banyak sekali ya. Coba kalian sebutkan satu-satu apa saja kira-kira alat rumah tangga yang di rumah kalian yang menggunakan listrik. Tadi sudah Ibu singgung ya, pada saat kita di rumah kita menyalakan TV itu sudah pakai listrik. Kemudian menyalakan magicom, menyalakan kulkas, menyalakan
menyalakan apa lagi anak-anak? Menyalakan laptop, menyalakan komputer, mengecas HP, semua itu pakai energi listrik. Nah, anak-anak, untuk bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif. Nah, air ini bisa menggantikan energi utama jika energi utama bisa habis. Untuk apa ya kira-kira air itu? Ibu punya cerita berulang. Kemarin 2 minggu yang lalu ibu mudik ke Jawa, ya tepatnya bulan itu di kota Blitar. Nah, rumah ibu itu dekat dengan waduk anak-anak, namanya Waduk Karangkates atau biasa disebut Bendungan Sutami. Kamu bisa lihat di Google, bisa browsing silakan. Nah, ini ibu berikan gambarnya. Ini adalah waduk yang ibu maksud ya. Nah, ibu kalau mau pulang lewat jalan ini anak-anak, lalu lewati. Nah, ini adalah contoh dari pemanfaatan air. Nah, air yang ada di daratan di bendung ditahan oleh bangunan batu-batu ini. Nah, dijadikan sebuah bendungan atau waduk. Untuk apa fungsinya? Untuk menampung air. Nah, air yang kita tampung ini nanti untuk apa? Untuk membangkitkan listrik anak-anak. Jadi di rumah Ibu Ulan itu bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan apa saja di rumah itu karena mendapatkan pasokan energi listrik dari PLTA. Apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti ini bentuknya ya. Harus dibendung seperti ini anak-anak, bangunannya sangat kuat. Kalau tidak kuat nanti bisa jebol. Nah, baiklah anak-anak, ibu akan jelaskan mengenai tadi waduk tadi ya. Waduk tadi atau bendungan tadi akan menampung airnya di sini ya. Nah, air ini jika sudah penuh maka akan mengalir anak-anak, mengalir ke bawah. Nah, seperti ini, seperti air terjun. Nah, di bawah ini terdapat turbin anak-anak. Turbin itu adalah kincir. Nah, kincir ini nanti akan menggerakkan generator. Generatornya disimpan di sini. Nah, kemudian setelah energi tersebut disimpan di generator akan dialirkan menjadi sebuah aliran listrik, dialirkan ke kabel-kabel. Nah, dan dialirkan ke rumah kalian. Ya. Seperti ini proses terjadinya apa? Proses terjadinya energi listrik. Nah, jika dilihat penjelasannya seperti ini. Nah, yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Turbinnya di sini tadi ya. Nah, kemudian akan mengaktifkan generator. Generator itulah nanti yang akan menghasilkan energi listrik ya. Kemudian yang kedua, energi listrik itu kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk melalui kabel anak-anak. Nah, setelah di rumah kalian bisa melakukan apa saja, menghidupkan peralatan listrik dengan menggunakan listrik tersebut. Bisa menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Seperti ya. Anak-anak, untuk bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai lingkungan. Apa itu lingkungan ya? Nah, anak-anak, bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kenapa lingkungan bisa mempengaruhi kehidupan? Karena lingkungan kita itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang tinggal di lingkungan pegunungan, di lingkungan perairan ya. Nanti ibu akan jelaskan mengenai fungsi lingkungan dan pembagian lingkungan ada berapa jenis. Nah, anak-anak, ini adalah fungsi dari lingkungan. Fungsinya ada 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat kita untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Jadi fungsi lingkungan tadi
ya diingat-ingat untuk tempat makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Dan lingkungan itu dibagi menjadi dua jenis anak. Yang pertama yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu lingkungan biotik. Nah, kalau lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya air, tanah, udara, batu, contoh lingkungan abiotik. Ingat ya, biotik dan abiotik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi mengenai hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan kalian. Kita sudah dengan bebas ya, dengan enak tinggal di sebuah lingkungan. Nah, kita juga harus tahu apa hak-hak kita dan apa kewajiban kita terhadap lingkungan tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya sebagai manusia kita tentunya sangat menginginkan lingkungan itu asri dan nyaman ya, serta aman. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan asri, nyaman dan aman itu? Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang layak kita dapatkan atau kita terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Ini keduanya harus seimbang kita laksanakan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Contohnya sebuah pemandangan, kalau pemandangan pegunungan, kamu lihat ada teh, perkebunan teh, ada gunung, ada pohon-pohon, pemandangannya sangat indah sekali ya. Nah, kenapa kamu jalan-jalan ke tempat seperti ini? Pasti ada ya di antara kalian jalan-jalan. Apa yang kamu rasakan kira-kira saat jalan-jalan itu? Apa kamu merasa senang atau merasa bagaimana? Ya, tentunya kamu akan merasa sejuk dan segar ya di sana, sehingga kalian bahagia. Sejuk karena tidak ada polusi dan segar udaranya. Nah, pemandangannya juga sangat bagus. Kedua hal tersebut merupakan hak yang kamu dapatkan, anak-anak, yang harus kamu dapatkan. Kamu dapat apa tadi? Dapat udara yang sejuk, pemandangan yang bagus. Nah, sementara kalau kamu mendapatkan pemandangan yang bagus dan udara yang sejuk dan segar, apa kira-kira kewajibannya terhadap lingkungan ini? Apa yang kira-kira? Kewajiban kalian yaitu menjaganya dengan cara menjaga kebersihan dan tidak merusak tumbuhan yang ada di sekitar sini. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban itu, rusak anak-anak, pegunungannya jadi rusak, pemandangan jadi jelek, dan tentunya jadi tidak bagus lagi. Sehingga kita juga harus menjaganya. Kalau kita menjaganya, maka lingkungan yang ada di lingkungan ini akan tetap asri, udaranya tetap segar dan sejuk. Contoh selanjutnya, ini ada seorang nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan. Kamu saat pergi ke laut menangkap ikan sebanyak yang boleh, tapi kita harus tidak lupa akan kewajiban kita. Kalau kita sudah diberi hak untuk mendapatkan ikan, kita juga berkewajiban untuk tidak merusaknya dan tidak melakukan penangkapan ikan dengan bom misalnya. Nggak boleh itu. Kita tidak boleh merusak habitat yang ada di laut, seperti merusak terumbu karang, nggak boleh. Kalau kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan menerima hak kita yang mendapatkan ikan yang sangat banyak. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan contoh bagaimana menyanyikan lagu alam bebas yang ada di buku tema kalian. Tadi bahasan kita kan ada ya menyanyikan lagu alam bebas. Nah, tema dari lagu ini tema lingkungan. Lirik dari lagu alam bebas. Ciptaan dari siapa lagu ini? Ciptaan dari H. Muhtar ya.
Nah, ini kamu lihat di buku tema kalian halaman 12. Nanti pada saat menyanyi kamu bisa membuka di buku halaman 12 dan ibu putarkan musiknya. Ini adalah lagunya anak-anak. Sebentar, kalian coba nyanyikan ya. Terus dulu buku tema kalian di halaman 12. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita kan belajar berpandangan luas. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas. Nah, cukup ini dulu lagunya. Nanti ibu kirimkan di WA kalian ya, bisa menyanyikan lagu ini atau kalian bisa lihat di YouTube. Selanjutnya, pada saat kita menyanyi itu kita harus memperhatikan nada dan tempo lagu. Masih ingatkah kalian apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Nah, ini tangga nadanya ya, mulai dari do sampai do lagi. Nah, ini nadanya naik. Kita akan belajar mengenai tempo lagu. Apa itu tempo? Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam berirama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu itu biasa diukur pakai alat ini measure. Nah, keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Anak, tugas kalian yaitu ini dia, menyanyikan lagu Alam Bebas. Nanti kalian bikin video ya, kemudian dikirim ke WA. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban. Kamu perhatikan ya gambar apa? Siapa yang bisa menjawab kira-kira ini gambar apa ya? Ini adalah gambar ini ada pelosotan, ada ayunan. Ini adalah tempat bermain umum. Nah, pertanyaannya, apa hak yang kalian peroleh dari tempat di sampingnya? Kamu apa ini mengenai tempat ini? Kemudian kewajibanmu bagaimana terhadap tempat ini? Kemudian apa akibatnya jika kamu tidak melaksanakan kewajiban? Ya,
Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, selamat belajar dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.